Saya masih bersama dengan Pak Teguh Reza Syah, dosen studi hubungan internasional UNPAD. Dan kita akan juga menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal. Apakah sudah terhubung, Pak Iqbal? Sudah terhubung. Oke, Pak Iqbal, terima kasih sudah menyempatkan hadir juga di Breaking News Kompas TV. Mungkin saya ke Pak Iqbal dulu, izin Pak Reza. Pak Iqbal, kalau untuk bantuan 51,5 ton ini sudah rencananya akan diberikan kemudian ke Gaza begitu ya, tapi fokus untuk saat ini adalah salah satunya mengevakuasi warga kita yang informasinya masih ada di sekitaran Palestina yang ada di jalur Gaza begitu? Jadi fokus kita tuh dua-duanya dan itu tidak back to back, jadi tidak satu kemudian yang lainnya, tetapi dia bersama-samaan secara paralel, dua-duanya itu menjadi fokus. Fokus pertama kita memang situasi kemanusiaan yang ada di Gaza, dan Bu Menlu atas perintah Presiden di dalam hampir semua forum dan di dalam berbagai pertemuan bilateralnya selalu menekankan mengenai situasi yang sangat memprihatinkan, situasi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan, sehingga hal pertama yang harus dilakukan saat ini adalah menghentikan konflik dan membuka akses seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan. Nah, karena itu kita juga terus melakukan upaya penggalangan bantuan kemanusiaan. Kemarin kita baru memberangkatkan 3 pesawat, dan bantuan ini adalah bantuan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga bantuan dari masyarakat Indonesia. Yang ingin kita tunjukkan adalah concern atau keprihatinan terhadap situasi kemanusiaan ini bukan keprihatinan hanya pemerintah Indonesia, tetapi ini adalah keprihatinan seluruh bangsa Indonesia. Nah, evakuasi masih terus kita lakukan. Kemarin alhamdulillah kita sudah berhasil evakuasi 4 orang WNI, dan sampai hari ini kita masih terus berusaha untuk mengevakuasi 3 orang lainnya. In total ada berapa yang harus dievakuasi di sekitaran area yang terdampak? Ada 10 WNI kita, tapi 3 orang adalah relawan yang bekerja untuk Rumah Sakit Indonesia dari Mercy, dan mereka memutuskan untuk tidak dievakuasi. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di sana untuk melakukan tenaga medis, Pak Iqbal, dan tenaga medis yang memutuskan untuk betul mereka membantu di rumah sakit. Nah, yang harus kita evakuasi kemudian tinggal 7, dan kita sudah berhasil mengevakuasi 4, sekarang tinggal 3 lagi ya. Oke, ini akan bersama-sama dilakukan juga, termasuk juga saat pemberian bantuan itu. Kalau melihat kondisi saat ini Pak Reza, sebelum nanti kita cerita lagi secara konteks di awalnya seperti apa, ini kan serangan sudah membombardir kemudian juga rumah sakit Indonesia pun gitu ya, kehilangan perannya untuk kemudian bisa secara maksimal gitu membantu orang di sana. Ini sudah kita lihat sejumlah gambar yang ada di informasi menyasar warga sipil dan lain-lain. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan sama dunia saat ini gitu loh? Kok kayaknya ini berlarut-larut sampai udah hampir sebulan ini nggak ada yang benar-benar tegas gitu untuk memberhentikan konflik kemanusiaan ini? Yang perlu kita lakukan adalah itu kebersamaan ya. Pertama, kita sudah mulai dari Indonesia loh. Kalau di negara-negara Uni Eropa kan yang bergeraknya masyarakatnya saja kan. Masyarakat yang penduduk asli dan penduduk pendatang. Kalau di kita kan masyarakat heterogen sesuai dengan namanya kan, kegiatan hari ini kan. Lintas agama, ada kata kunci lintas agama di situ. Pemerintah dan masyarakat itu harus kompak. Seperti yang kita contohkan hari ini. Negara lain itu belum berpikir ke arah sana. Itu satu. Kemudian juga untuk jangka panjang, yang perlu kita lakukan adalah restrukturisasi PBB. Terutama sekali Dewan Keamanannya yang tidak demokratis. Semua urusan itu harus diselesaikan oleh 5 besar itu, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina kan. Yang selalu paling aktif itu Amerika Serikat, karena dia berpikir kalau ada apapun menyangkut Israel, itu harus saya duluan yang gatekeeper, yang mencegahnya, yang mendukungnya atau apapun. Melalui veto yang kemudian. Melalui vetonya yang kadang-kadang sembarangan digunakan itu, sehingga mencederai kan
nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai inisiatif untuk suatu dunia yang lebih baik, lebih berkeadilan. Enak kan itu veto dikeluarkan terus-menerus. Padahal negara-negara di dunia itu sangat setengah mati itu bikin rancangan resolusi, entah itu di Majelis Umum maupun di Dewan Keamanan PBB, di veto terus-terus. Anda melihat itu sudah Oh ya sudah outdated lah. Sudah outdated. Kan pemenang Perang Dunia Kedua kan berlima itu kan, Amerika Serikat, Inggris, Perancis. Sekarang mereka satu blok. Kemudian sisi yang lain Cina sama Rusia di blok yang lain. Selalu saling berbenturan. Dan kalau kita lihat kan, udah tiba saatnya lah direstrukturisasi dengan memperhatikan indikator-indikator baru. Dan ini ide yang harus dikemukakan di seluruh dunia. Ide ini kan dikembangkan oleh Kemenlu RI kan tahun 80-an ya Pak Iqbal ya, waktu zamannya Pak Suryo Kusumo itu. Ada formula namanya Wisnumurti formula kan, bahwa 5 itu sudah tidak demokratis lagi. Bahkan sejak tahun 80-an itu ya? Kita sudah punya ide itu, cuman masalahnya ya kita ini kan anggota tidak tetapnya nggak ada selang-seling kan, dan negara-negara lain tampaknya juga sangat nyaman dengan status itu kan. Jadi indikator kita ya pelan-pelan kita rubah ya Pak lalu Mat Iqbal ya, kita rubah pelan-pelan deh. Paling enggak di kalangan Indonesia itu bulat suaranya. Dari situ meluar ke ASEAN, kemudian masuk ke wilayah-wilayah di mana kita punya pengaruh besar. Dan kekuatan ide itu luar biasa sebenarnya, asal terus-menerus dimatengkan. Jadi istilahnya 5 itu oke lah sementara, tapi harus ditambah dengan 10 lagi. 10 lagi itu dengan kriteria berdasarkan populasi. Oke, Cina 1,4, udah di sana. India 1,3, India belum terwakili. Di bawah itu ada Amerika sudah. Indonesia. Kita penduduk terbesar di dunia, hampir 3 loh. Hampir 300 juta. Kemudian Pakistan, oke lah Brazil 200-an juta. Jadi kalau kita menggunakan indikator populasi, saya melihat India ada kans di situ, Indonesia ada kans di situ. Kalau berdasarkan luas wilayah, satu Rusia oke. Di bawahnya Kanada. Kanada ada poin. Cina udah di situ. Amerika sudah di situ. Bawahnya ada Brazil. Brazil ada kans. Australia satu benua. Kemudian di bawah Australia ada India. Dan masuk kita juga di nomor 14. Jadi kita sebenarnya paling pas menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB kalau direstrukturisasi. Apalagi peradaban. Peradaban Mesir kuno. Mesir tidak terwakili. Peradaban Hindu. India tidak terwakili. Jadi yang kans besar untuk masuk itu adalah Indonesia, India, Mesir. Kemudian apalagi indikatornya? Indikator pembangunan loh. Misalnya ada negara-negara di dunia ini yang aktif dalam peranan dalam pembangunan dunia dan juga membangun perdamaian dunia. Di situ masuk Indonesia lagi. Jadi Pak Lalu ini harus kerja keras ini mengumpulkan Indonesia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan. Apakah dengan misalkan gitu restrukturisasi tadi di KPBB menjamin bisa kemudian mengambil alih masalah-masalah terkait dengan konflik kemanusiaan seperti ini? Apalagi Israel dan Palestina ini misalnya. Kalau kita semua bergerak serentak ya. Hari ini Indonesia total ya di ibu kota ya, provinsi kan belum. Kemudian kita melihat juga di negara-negara Uni Eropa dan juga Amerika, sudah kan? Tapi kan masih berserakan kan? Kenapa tidak kita cari satu hari, misalnya tanggal tertentu, sebagai hari pembebasan Palestina di seluruh dunia begitu. Kemudian juga aktor-aktornya bergerak dengan model seperti Indonesia, legislatif, eksekutif, yudikatif, masyarakat umum semua bergerak. Jadi ada koneksi Indonesia, Asia, Afrika, Latin Amerika, Uni Eropa, semua dunia itu pada satu hari itu ngomongin yang sama. Dan bukan hanya itu, lembaga-lembaga keagamaan juga Mbok ya juga berbuat yang sama. Sehingga dengan demikian semangat kita mendukung Palestina itu benar-benar masuk ke dalam nadi masyarakat kita kan. Ya kalau restrukturisasi ya harus biayanya besar kan. Tapi Cina sudah mulai kan. Dia sudah banyak bikin summit-summit kan. Cina, Australia summit. Kemudian urusan-urusan namanya itu Sustainable Development Goals itu Cina pegang. Banyak sekali saya melihat ya salah satu caranya adalah
Pertama, restrukturisasi Dewan Keamanan PBB, dan yang kedua, ya sekretariatnya dipindah ke suatu negara yang berani menalangin itu. Misal 5 tahun pertama dia sanggup talangin. Ya saya belum lihat, bahkan Cina pun belum jawab ini. Tapi kalau enggak, ya arogansi Amerika Serikat besar sekali begitu. Misalnya kadang-kadang seorang pejabat negara diundang ke PBB, tapi dihalang-halangi oleh wali kota gitu. Jadi hal ini yang tidak produktif. Jadi carilah, kita sama-sama mencari suatu negara yang netral, yang besar, yang sugih ya, punya infrastruktur bagus, selanjutnya menjadi Sekretariat Jenderal PBB yang baru, markas besar PBB yang baru.